Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Untuk suruhnya doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Alia, Herfiani, Putri, Juwita, Triwahyuni, Maharani, Nabila Yolanda, Nurul Hafiza. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan sejarah munculnya filsafat Islam. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu capaian pembelajaran pada materi kali ini, yaitu mahasiswa menguasai dasar-dasar filsafat Islam, yaitu mengenai pengertian dan sejarah timbulnya filsafat Islam. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi, kemudian nanti kita ada tanya jawab, dan terakhir adalah brainstorming. Aspek moderasi beragama pada mata kuliah ini yang pertama itu adalah menanamkan nilai-nilai moderasi dalam pemikiran Islam. Kemudian menginternalisasikan nilai-nilai moderat seperti toleransi, keseimbangan, dan keterbukaan dalam memahami, mengamalkan ajaran agama. Kemudian tidak adanya unsur sara. Baik, sebelumnya Bapak ingin mengajak Ananda sekalian untuk berpikir, ya, apa itu filsafat dan apa itu filsafat Islam. Baik, siapa yang bisa memberikan pandangannya ataupun tanggapannya, tunjuk tangan. Saya, Pak. Iya, cerita. Filsafat itu, Pak, menurut saya pemikiran secara rasional, sedangkan menurut filsafat Islam, filsafat membahas mengenai hakikat-hakikat keislaman, Pak. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Iya, Rio. Baik, menurut saya filsafat itu adalah bagaimana cara kita berpikir menggunakan akal ataupun yang sifatnya itu rasional. Dan kemudian untuk filsafat Islam itu sama, bagaimana kita cara berpikir rasional, tetapi kita berlandaskan dengan Islam, dengan batasan-batasan yang sudah diatur oleh Islam. Terima kasih. Dari jawaban Juwita dan Rio tadi dapat kita gambaran yang mengenai apa itu filsafat dan apa itu filsafat Islam. Oke, kita mulai ya mengenai pengertian filsafat Islam. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat, ya. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu philen dan sophia. Di mana philen berarti mencintai, kemudian sophia artinya kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya filsafat adalah pemikiran yang bersifat rasional, sistematis, radikal, dan universal. Ya, filsafat juga bisa kita artikan sebagai usaha manusia secara sadar, mendalam, dan sistematis untuk bisa memahami hakikat realitas, kebenaran, pengetahuan, kemudian nilai dan eksistensi dengan menggunakan akal budi dan pikiran kita secara logis. Jadi bukan semata-mata berdasarkan wahyu, tapi juga berdasarkan tradisi ataupun juga perasaan. Kemudian filsafat Islam ya kalau secara umum artinya yaitu pemikiran yang bersifat rasional, sistematis, radikal dan universal mengenai hakikat keislaman. Secara khususnya pokok-pokok atau dasar-dasar pemikiran yang dikemukakan oleh para filsuf Islam. Jadi kesemuanya ini adalah bisa kita artikan filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam, di mana menggunakan metode rasional untuk bisa memahami realitas, keberadaan, kemudian pengetahuan, dan nilai-nilai dengan tetap berpijak kepada ajaran Islam, ya sebagai kerangka dasar dari pemikiran
dari filsafat Islam itu sendiri. Selanjutnya, ya, ada karakteristik filsafat Islam, ya. Apa saja itu karakteristik dari filsafat Islam? Yang pertama, berbasis pada akal dan wahyu. Yang kedua, muncul di dalam peradaban Islam, baik itu di wilayah Arab, Persia, maupun Andalusia. Kemudian yang ketiga, ya, filsafat Islam itu bersifat dialogis. Dan yang terakhir, filsafat Islam itu bertujuan untuk bisa menjelaskan realitas dan makna hidup secara. Selanjutnya, bagaimana sejarah munculnya filsafat Islam? Ya, sejarah munculnya filsafat Islam, ya, bisa kita lihat bersama, ya, filsafat Islam ini muncul sebagai bagian dari proses perkembangan intelektual umat muslim pada saat itu. Khususnya sejak abad ke-8 Masehi, filsafat Islam ini lahir ketika umat Islam mengalami namanya pertemuan dengan tradisi intelektual non-Arab, ya, terutama filsafat Yunani, Persia, dan India. Jadi mereka ini melakukan kegiatan yang namanya penerjemahan besar-besaran terhadap filsafat Yunani di era kekhalifahan Abbasiyah. Jadi secara singkatnya, sejarah munculnya filsafat Islam ini merupakan adanya kontak peradaban, ya, antara Islam bertemu dengan filsafat Yunani. Kemudian adanya gerakan penerjemahan pada masa Abbasiyah. Kemudian adanya ini kebutuhan intelektual untuk bisa menjawab persoalan-persoalan pada saat itu, yaitu mengenai teologi, kemudian hukum, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita bisa melihat, ya, perjalanan dari filsafat Islam itu, ya, yang awalnya dari filsafat Yunani ke filsafat Islam, melalui periodisasi ini, ya. Yang pertama, ada namanya periode penerjemahan, yaitu terjadi pada abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Periode ini merupakan fase awal lahirnya filsafat, ya, di dalam dunia Islam, di mana dimulai pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, ya, terutama di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, di mana umat Islam di sini menunjukkan minat besarnya terhadap ilmu pengetahuan dari peradaban yang luar, ya, dari peradaban yang lain. Kemudian melalui lembaga yang namanya Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang berdiri di Baghdad, berbagai karya filsuf Yunani ini seperti Plato, kemudian ada Aristoteles, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Setelah periode penerjemahan, ya, berlanjut kepada periode integrasi yang terjadi pada abad ke-10 sampai ke-11 Masehi, ya. Setelah periode penerjemahan ini, filsafat Islam berkembang menjadi sebuah sistem pemikiran yang lebih matang dan lebih mandiri, ya. Di mana pada periode ini para filsuf muslim ini tidak hanya mengomentari ataupun menyerap pemikiran dari Yunani itu, ya, tetapi mulai bagaimana bisa mengintegrasikan filsafat dengan ajaran Islam secara sistematis. Dan di sini para filsuf itu, ya, mulai membahas tema-tema penting, misalnya, ya, tentang wujud, kemudian ada tentang akal, tentang jiwa, tentang kenabian, dan juga tentang etika, ya, di dalam kerangka filsafat Islam itu sendiri. Selanjutnya, setelah periode dari integrasi, beralih kepada periode kritik yang terjadi pada abad ke-12 sampai mungkin hingga saat ini, ya, di mana adanya dominasi rasionalisme dalam filsafat Islam, kemudian menghadapi yang namanya kritik tajam, ya, terhadap karangan-karangan ataupun karya-karya pada filsuf Islam sebelumnya, ya, terutama dari kalangan-kalangan teologi maupun kalangan sufi. Kritik yang paling terkenal, ya, yang datangnya dari Al-Ghazali itu, di mana Al-Ghazali ini adalah seorang ulama besar dalam bidang teologi dan tasawuf dengan karyanya Tahafut Al-Falasifah, ya, keracunan para filosof. Ya, di sini Al-Ghazali menilai bahwa beberapa pandangan filsuf, ya, seperti Ibnu Sina, kemudian ada Al-Farabi, itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akidah Islam. Selanjutnya kita bisa melihat, ya, para tokoh filsafat Islam. Ya, di sini ada tokoh filsafat Islam dari dunia timur, kemudian ada juga tokoh filsafat Islam dari dunia barat, ya. Dari filsafat Islam di dunia timur ini ada Al-Kindi, ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahui, ya. Kemudian ada Ar-Razi, kemudian ada Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Kemudian ada filsafat Islam di dunia barat, ya, yaitu Ibnu Bajah, kemudian ada Ibnu Tufail dan Ibnu Rus. Sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai transmisi filsafat Yunani ke filsafat Islam. Ini bagaimana peralihan dari filsafat Yunani ke filsafat Islam. Di sini kita bisa melihat diistilahkan dengan dia diffusa, ya, bahwasanya transmisi filsafat Yunani ke filsafat Islam itu ya dikarenakan adanya pergaulan sehari-hari dan akulturasi budaya, ya, sehingga adanya istilah penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Kemudian diistilahkan dengan via broditorium, ya. Di sini transmisi filsafat Yunani ke filsafat Islam itu dikarenakan adanya kehendak ya untuk bisa mencari karya-karya dari para filsuf Yunani. Sepanjang sejarah filsafat Islam ya, ternyata filsafat Islam ini memberikan kontribusi yang sangat besar kepada sains dan pemikiran barat ya. Dan juga dari filsafat Islam ini bisa melahirkan metode rasional dalam ilmu, kemudian menjadi jembatan antara peradaban timur dengan peradaban barat. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya, saya persilahkan angkat tangannya. Saya, Pak. Iya, Alia. Nah, pertanyaannya, Pak, apa perbedaan mendasar antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani, Pak? Langsung saja Bapak jawab ya, Aulia ya. Mengenai pertanyaan Aulia, apa perbedaan mendasar antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani? Ya, di sini kita bisa melihat perbedaan mendasar antara filsafat Islam dan filsafat Yunani, yaitu terletak pada kerangka epistemologisnya dan nilai dasar yang mendasarinya. Ya, di mana filsafat Yunani itu bertumpu pada rasio murni ataupun logos sebagai sumber utama kebenaran. Ya, di mana kebenaran itu diukur sejauh bisa kita dijelaskan secara logis dan empiris. Kemudian, ya, misalnya Aristoteles ya membangun metafisika berdasarkan prinsip kausalitasnya, ya di mana tanpa adanya rujukan dari wahyu ya ataupun kitab sucinya, dia menggunakan logikanya saja. Kemudian filsafat Islam itu meskipun banyak terpengaruh struktur dan metode logika Yunani, namun tetap berakar dalam keimanan terhadap wahyu itu sendiri, yaitu Al-Quran. Ya, di mana filsafat Islam ini berusaha menjelaskan antara akal ya dengan iman. Ya, jadi bagi para filsuf seperti Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, ya, beliau menyatakan bahwasanya wahyu itu adalah sumber kebenaran tertinggi, sedangkan akal adalah alat untuk memahami dan menafsirkan secara rasional. Jadi filsafat Islam ya bukan sekedar menyalin filsafat Yunani, tetapi mengadopsi ya, kemudian mengkritisi dan mengislamkan kerangka filsafat Yunani tersebut ke dalam konteks tauhid dan etika Islam. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi? Saya, Pak. Iya, Nur Khadijah. Baik, Pak. Saya izin bertanya, filsafat Islam sering dianggap sebagai usaha untuk mendamaikan akal dan wahyu. Menurut Bapak, apakah kedua sumber kebenaran ini saling bertentangan dan bagaimana filsafat Islam menyikapinya? Oke, langsung saja Bapak jawab pertanyaan dari Nur Khadijah terkait masalah apakah filsafat Islam itu ya bertentangan dengan akal dan wahyu. Kemudian bagaimana dua sumber kebenaran ini apakah bertentangan, kemudian bagaimana filsafat Islam itu menyikapinya. Baik, secara prinsip akal dan wahyu itu tidak bertentangan karena keduanya itu berasal dari Tuhan yang sama ya. Di mana wahyu adalah petunjuk ilahi yang bersifat langsung, kemudian akal adalah anugerah Tuhan yang digunakan untuk menalar dan memahami isi wahyu secara fenomena alam. Namun dalam praktiknya bisa kita lihat ya, sering terjadi yang namanya pertentangan ya. Dan pertentangan ini bisa saja muncul ya apabila wahyu itu dipahami secara literal tanpa konteks, atau akal itu digunakan secara bebas tanpa kendali etis dan spiritual. Jadi filsafat Islam ini menyikapi hal ini dengan pendekatan integratif. Dengan kata lain, filsafat Islam tidak melihat itu akal dan wahyu sebagai dua kekuatan yang saling menegasi, tapi melainkan sebagai dua cahaya yang saling menerangi, ya, ataupun dalam istilah bahasa Arabnya al-nur al-akli wa al-nur al-ilahi. Ada lagi yang ingin bertanya berkaitan dengan ini?
Oke, kalau tidak ada, baik dari pertanyaan ini ya dapat kita simpulkan bahwa filsafat Islam ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan filsafat Yunani, terutama dari segi orientasi dan fondasi nilai, di mana filsafat Yunani ini bertumpu pada akal sebagai otoritas tunggal, sedangkan filsafat Islam ini tetap menjadikan wahyu sebagai fondasi utamanya dan akal sebagai alat bantu untuk bisa memahami kebenaran. Kemudian filsafat Islam ini hadir bukan untuk menggantikan agama, melainkan untuk memperkuat dan memperdalam pemahaman keagamaan secara rasional. Karena itu pertentangan antara akal dan wahyu itu pada dasarnya tidak perlu terjadi, sebab keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Tuhan. Ya, jadi jika terjadi terkesan pertentangan, ya maka ini bisa jadi karena pemahaman wahyu itu sendiri yang belum mendalam, ya ataupun penggunaan akal yang tidak tepat. Inilah keunikan filsafat Islam, ya. Ia membentuk suatu tradisi berpikir kritis yang tidak lepas dari nilai-nilai spiritual dan etis Islam. Dan hal ini menjadi bekal penting bagi kita semua, terutama dalam menghadapi tantangan berpikir modern yang sering memisahkan antara iman dan nalar. Sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, dari materi hari ini, ya. Kira-kira apalah hal yang paling menarik dari filsafat Islam menurut Ananda? Kira-kira siapa yang ingin memberikan tanggapan? Tunjuk tangan. Saya, Pak. Iya, yuk. Baik, jadi hal yang paling menarik dari filsafat Islam ini adalah bagaimana kemampuan kita bisa menyatukan antara akal dan wahyu, dan bagaimana juga nantinya akan melahirkan banyak generasi-generasi cendekiawan muslim. Dan harus kita ketahui bahwa Islam itu bukan hanya orang yang selalu beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana seorang Islam juga mampu dan diperbolehkan untuk berpikir secara kritis. Terima kasih. Baik Rio, terima kasih atas tanggapannya ataupun pandangannya terhadap pertemuan kita hari ini. Terakhir, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah filsafat Islam adalah pemikiran rasional dan sistematis yang membahas hakikat ajaran Islam secara mendalam, meliputi Tuhan, manusia, dan alam semesta. Ya, filsafat Islam ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang interaksi antara dunia Islam dan filsafat Yunani. Gerakan penerjemahan pada masa Abbasiyah, ya, ini menjadi titik awal lahirnya tradisi filsafat Islam. Para filsuf muslim tidak hanya mewarisi, tetapi juga mengembangkan dan mengislamisasikan filsafat Yunani. Sehingga lahir sistem pemikiran yang khas dan orisinil. Filsafat Islam menjadi jembatan penting antara warisan intelektual Yunani dan kebangkitan filsafat di Eropa. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Tapi sebelumnya, ya, untuk pertemuan kita minggu depan, ya diharapkan kepada Ananda sekalian, melaksanakan tugas rutin kita. Yang pertama itu adalah tugas makalah, kemudian nanti kita ada critical journal. Ya, jadi untuk makalah, bagaimana sistem pembuatan makalahnya nanti akan saya share melalui grup WA. Kemudian masalah critical journal, ya diharapkan minggu depan bagi Ananda sekalian sudah memilih 2 judul artikel yang akan dikritik. Ya, dan nanti akan saya berikan bagaimana rubrik penilaiannya di grup WA. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan keberkahan kepada kita. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.